PBL. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu dengan saya, Ismia Isnaini, dan rekan saya Rinaldi Rahmadiansyah. Saya Sapana Hidiara Madani. Saya Adia Diva Alivia. Saya Furata Intias. Saya Ananda Putri Amanila. Selamat menyaksikan. Latar belakang problem-based learning. Latar belakang problem-based learning. Pendidikan mempunyai peran utama dalam membentuk karakter siswa dalam proses menggali pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Namun, hal tersebut tidak akan tercapai kalau pendidikan tersebut tidak mumpuni dalam memilih dan memilah pembelajaran yang kontekstual. Maka dari itu, dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang terencana yang mampu mencapai suatu hasil yang diharapkan. Dari sini, guru diharapkan mampu melakukan suatu inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan cara berpikirnya, mampu mempelajari dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam era globalisasi saat ini. Salah satu model pembelajaran yang direkomendasikan adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Dengan problem-based learning, mengajarkan siswa untuk berpikir kritis. Selain itu, PBL juga dapat mengasah soft skill seperti komunikasi, kerjasama, dan manajemen waktu yang semakin dibutuhkan di era digital dan globalisasi. PBL sendiri kini banyak diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hasil dari PBL menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterlibatan siswa dan penguasaan materi. Dalam konteks pendidikan abad ke-21 yang penuh dengan tantangan kompleks dan perkembangan teknologi yang pesat, PBL hadir sebagai pendekatan yang relevan untuk mengembangkan keterampilan belajar yang lebih holistik dan kontekstual. Apa itu problem-based learning? Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang berupa adanya masalah yang dijadikan sebagai konteks di mana siswa akan mampu berpikir kritis dan mencoba memecahkan sebuah permasalahan serta memperoleh ilmu pengetahuan. PBL menghadirkan siswa pada situasi masalah dalam kehidupan sehari-hari sehingga menuntut siswa untuk mencari informasi yang relevan dalam memecahkan masalah. Ini dapat melatih siswa untuk mengevaluasi sumber informasi, memilah fakta dari opini, dan menyusun informasi secara logis. Hal inilah yang membuat daya berpikir siswa menjadi terasa. Prinsip model pembelajaran problem-based learning. Adapun prinsip model pembelajaran PBL, yang pertama, pembelajaran merupakan suatu proses konstruktif. Learning should be a constructive process. Maksudnya, pembelajaran merupakan sebuah proses di mana peserta didik berperan aktif dalam membentuk pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri. Peserta didik tidak lagi menerima informasi secara pasif melalui pembelajaran satu arah atau one-way lecture yang diberikan oleh pendidik, namun dituntut untuk memahami suatu melalui pengalaman pribadi dan interaksi dengan lingkungan. Prinsip yang kedua, pembelajaran merupakan suatu proses yang dimotori oleh keinginan dari dalam diri sendiri. Learning should be a self-directed process. Maksudnya, peserta didik melakukan pembelajaran bukan hanya karena suatu formalitas atau kewajiban atau tuntutan, namun juga dipelopori oleh niat dan keinginan dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Dalam proses pembelajaran, peserta didik memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar mereka sendiri. Peserta didik harus mampu menentukan tujuan belajar serta mencari cara untuk mencapainya, termasuk memilih strategi belajar yang tepat, menentukan sumber pembelajaran yang relevan, dan mengantisipasi hambatan yang mungkin menghalangi keberhasilan. Prinsip yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses kolaborasi. Learning should be a collaborative process. Peserta didik didorong untuk berinteraksi satu sama lain, baik di dalam kelompok maupun di luar kelompok. Melalui interaksi tersebut, mereka akan mampu membangun pengetahuan baru mengenai suatu permasalahan. Prinsip yang keempat, pembelajaran merupakan sesuatu yang diberikan kontekstual. Learning should be a contextual process. PBL berfokus pada pembelajaran yang berkaitan dengan konteks nyata atau situasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan dunia nyata. PBL menggunakan masalah-masalah nyata sebagai stimulus untuk belajar, memungkinkan peserta didik untuk menghubungkan teori dengan praktik dan memahami relevansi dari apa yang mereka pelajari. Selanjutnya adalah sejarah problem-based learning. Sejarah model pembelajaran problem-based learning.
pada tahun 1966, Fakultas Kedokteran Universitas McMaster di Ontario, Kanada, memulai upaya untuk memperkenalkan perubahan besar dalam pendidikan kedokteran dengan mengembangkan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah melalui pendekatan yang lebih interaktif dan relevan dengan dunia praktik medis. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa yang menggunakan PBL memiliki motivasi yang lebih tinggi, kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik, dan keterampilan belajar mandiri yang lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang mengikuti metode pembelajaran tradisional berbasis kuliah. Seiring berjalannya waktu, PBL terus berkembang dan menyebar ke berbagai fakultas kedokteran di seluruh dunia, mulai dari Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, hingga Afrika dan Asia. Kemudian, teori model pembelajaran PBL. Pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Teori Piaget berpandangan bahwa anak-anak adalah pembangun pengetahuannya sendiri. Artinya, pengetahuan bukanlah sesuatu yang ditransfer dari guru ke siswa secara pasif, melainkan dibentuk oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungannya. Dalam PBL, siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri dengan mengeksplorasi masalah nyata, menganalisis informasi, dan mencari solusi. Ini sejalan dengan gagasan Piaget bahwa anak-anak belajar melalui pengalaman dan eksperimen langsung dengan dunia sekitar mereka. Teori kedua, teori belajar sosial konstruktivisme Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran merupakan proses sosial yang terjadi melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial. Dalam konteks PBL, teori ini mendukung ide bahwa siswa belajar paling baik ketika mereka terlibat dalam pembelajaran kolaboratif dan aktif dengan bantuan dari orang lain yang lebih berpengetahuan seperti guru, teman sebaya, atau sumber daya lain. Ketiga, teori Brunner dan Discovery Learning. Discovery Learning adalah pendekatan pembelajaran yang dikembangkan oleh Jerome Brunner, di mana siswa aktif berpartisipasi dalam menemukan konsep, prinsip, dan hubungan melalui pengalaman langsung dan eksplorasi. Dalam PBL, prinsip Discovery Learning diterapkan dengan menempatkan siswa dalam situasi di mana mereka dihadapkan pada masalah nyata yang tidak memiliki jawaban yang jelas. Siswa harus mencari informasi dan menemukan konsep baru yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses belajar ini mendorong keterlibatan aktif dan pengembangan kemampuan berpikir siswa, serta kreatif siswa yang sejalan dengan gagasan Brunner tentang bagaimana siswa belajar melalui penemuan. Teori terakhir yaitu teori John Dewey, yang menyatakan bahwa kelas sebagai kelas laboratorium penyelesaian masalah. Dewey menganggap bahwa kelas harus berfungsi sebagai laboratorium tempat siswa terlibat aktif dalam proses penyelesaian masalah yang nyata, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Dalam PBL, konsep ini diterapkan dengan memberikan masalah nyata kepada siswa yang kemudian mereka pecahkan melalui eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Selanjutnya adalah tujuan dari problem-based learning. Sebagai berikut. Untuk yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penerapan pengetahuan. PBL dirancang untuk membantu siswa memahami materi lebih mendalam dengan memecahkan masalah nyata. Metode ini mengarahkan siswa untuk tidak hanya menghafalkan teori, tetapi juga menerapkan ilmu pengetahuan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan menghadapi tantangan nyata, siswa diajak untuk berpikir kreatif dan praktis, sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih relevan dan bermakna. Untuk yang kedua, mengembangkan keterampilan kolaborasi dan kerjasama. Dalam pembelajaran berbasis PBL ini, siswa dilatih bekerja secara berkelompok. Proses ini melibatkan diskusi pembagian, tugas, dan pengambilan keputusan bersama. Melalui interaksi dalam tim, mereka belajar menghargai perbedaan pendapat, memahami pentingnya kerjasama, dan memperkuat rasa tanggung jawab kolektif. Keterampilan ini sangat penting untuk menghadapi dinamika dunia, kerja, dan kehidupan sosial di masa depan. Untuk yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Pada model pembelajaran ini, memberikan tantangan kepada siswa untuk menganalisis masalah dengan cermat. Mereka diajak untuk mengidentifikasi akar masalah, mengajukan pertanyaan mendalam, mengevaluasi solusi potensial, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada. Dengan proses ini, siswa mengembangkan pola pikir yang kritis, tajam, dan strategis, sehingga mampu memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis. Poin keempat yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi. Salah satu keunggulan PBL adalah mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya, baik lisan maupun tertulis. Dalam diskusi kelompok, presentasi atau laporan siswa, belajar menyampaikan ide mereka secara jelas, terstruktur, dan percaya diri.
Selain itu, mereka juga dilatih untuk mendengarkan dan memberikan tanggapan yang tepat, sehingga terbangun kemampuan komunikasi interpersonal yang efektif. Selanjutnya adalah manfaat dari problem-based learning. Ada beberapa manfaat problem-based learning. Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan peserta didik. PBL membuat siswa lebih aktif terlibat dalam pembelajaran karena mereka langsung dihadapkan pada masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan menantang sehingga siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar. Dengan berperan sebagai pemecah masalah, mereka merasa memiliki tanggung jawab atas hasil belajarnya sendiri, sehingga meningkatkan keterlibatan emosional dan intelektual mereka. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kolaborasi dan kerjasama. Pada PBL ini, menekankan pentingnya kerja kelompok, di mana siswa bekerja sama untuk mencari solusi terbaik. Dalam proses ini, mereka belajar membangun komunikasi yang efektif, membagi tanggung jawab, serta menghargai kontribusi setiap anggota tim. Pengalaman ini melatih siswa untuk berkolaborasi secara harmonis, kemampuan yang sangat diperlukan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, memperkuat keterampilan berpikir kritis. Dalam PBL, siswa dilatih untuk berpikir analitis dengan mengevaluasi masalah secara mendalam, mengidentifikasi akar penyebabnya, serta menyusun solusi berdasarkan data atau bukti yang tersedia. Mereka belajar untuk tidak menerima informasi begitu saja, melainkan mempertanyakan, mencari logika di balik setiap keputusan, dan mengasah kemampuan untuk berpikir logis secara rasional. Untuk yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi. Melalui diskusi kelompok, presentasi dan laporan PBL mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berbicara dan menulis. Siswa belajar menyampaikan ide-ide mereka dengan jelas dan efektif, serta berlatih mendengar dan merespon ide orang lain. Dengan ini, keterampilan komunikasi interpersonal mereka terasa, membuat mereka lebih percaya diri dalam berbagai situasi komunikasi. Untuk poin kelima, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah nyata. Pada PBL ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, seperti menganalisis situasi, menyusun rencana, dan mengevaluasi hasil, siswa dilatih untuk berpikir solutif. Manfaat ini membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan dunia nyata, baik dalam lingkungan akademis maupun sosial. Selanjutnya adalah syarat dari PBL. Syarat dari PBL yang pertama adalah ada masalah yang autentik. Dalam PBL, masalah yang diberikan harus nyata atau autentik. Artinya, masalah tersebut berhubungan langsung dengan dunia nyata dan relevan dengan pengalaman sehari-hari peserta didik. Masalah ini juga harus kompleks dan tidak memiliki solusi yang mudah ditemukan, sehingga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Misalnya, masalah lingkungan, ekonomi, atau teknologi yang memang relevan dengan konteks saat ini. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih terlibat dan merasa termotivasi untuk mencari solusinya. Syarat PBL yang kedua adalah pendidik kompeten sebagai fasilitator. Dalam PBL, pendidik bukanlah sumber utama informasi, melainkan bertindak sebagai fasilitator. Pendidik harus kompeten dalam memandu diskusi, memberikan arahan, dan memastikan peserta didik tetap fokus pada masalah yang dipecahkan. Mereka juga membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bekerja secara kolaboratif. Pendidik harus bisa memberikan umpan balik yang konstruktif serta membantu siswa merefleksikan proses pembelajaran mereka. Syarat PBL yang ketiga adalah peserta didik harus aktif, berani bertanya, dan mampu bekerja sama dalam kelompok. Syarat ini menekankan pentingnya peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Mereka harus berani mengemukakan pendapat, bertanya jika ada hal yang tidak dipahami, dan secara aktif mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selain itu, PBL juga mengharuskan peserta didik untuk mampu bekerja sama dalam kelompok, mendengarkan pendapat orang lain, serta mampu berkontribusi untuk mencapai solusi bersama. Kerjasama tim yang baik akan membantu mereka mengembangkan soft skill yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Syarat terakhir dari PBL adalah fasilitas pendukung yang memadai. Fasilitas yang memadai sangat diperlukan agar proses PBL dapat berjalan dengan lancar. Fasilitas ini mencakup ruang belajar yang nyaman, akses ke teknologi informasi seperti komputer atau internet, serta bahan bacaan atau sumber daya lain yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Dengan fasilitas yang memadai, peserta didik akan lebih mudah mencari informatif, sehingga bekerja secara kolaboratif dan menghasilkan solusi yang efektif. Selanjutnya adalah karakteristik dari problem-based learning. Pada metode pembelajaran problem-based learning ini terdapat karakteristik sebagai berikut. Yang pertama,
Pembelajaran berpusat pada siswa. Dalam PBL, peran siswa sangat dominan. Mereka secara aktif mengambil alih proses pembelajaran dengan berpartisipasi dalam mengidentifikasi masalah, mencari informasi, dan menemukan solusi. Metode ini menuntut siswa untuk bertanggung jawab terhadap proses belajarnya, termasuk cara mereka mendapatkan dan memanfaatkan informasi. Peran guru hanya memberikan arahan atau panduan untuk membantu siswa jika mereka menghadapi kendala. Dengan pendekatan ini, siswa didorong untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Yang kedua, masalah autentik menjadi fokus pengorganisasian untuk pembelajaran. Masalah yang digunakan dalam PBL ini berasal dari kehidupan nyata atau situasi yang realistis, sehingga memberikan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi siswa. Masalah ini biasanya kompleks, membutuhkan eksplorasi mendalam dan relevan dengan lingkungan atau bidang yang sedang dipelajari. Dengan fokus pada masalah autentik, siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga bagaimana teori tersebut dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah sebenarnya. Untuk yang ketiga, informasi baru diperoleh melalui pembelajaran mandiri. Dalam PBL ini, siswa diajak untuk menjadi pembelajar mandiri dengan mencari informasi secara aktif menggunakan berbagai sumber. Mereka belajar meneliti, mengumpulkan data, membaca literatur, atau bahkan mewawancarai pakar dalam bidang tertentu. Pendekatan ini melatih siswa untuk mengelola waktu, merencanakan strategi belajar, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memperdalam pengetahuan mereka secara independen. Untuk yang keempat, pembelajaran terjadi dalam kelompok kecil. Pembelajaran PBL dilaksanakan dalam kelompok kecil, misal yang terdiri dari 3-5 siswa. Dalam kelompok ini, setiap anggota memiliki tanggung jawab tertentu, seperti memimpin diskusi, mencatat, atau mempresentasikan hasil diskusi. Anggota kelompok belajar bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah, berbagi informasi, dan menyepakati solusi, di mana kelompok kecil ini memberikan ruang bagi siswa untuk belajar saling menghormati, memahami perbedaan pendapat, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Untuk yang kelima, guru bertindak sebagai fasilitator. Dalam PBL, guru tidak memberikan materi secara langsung, melainkan mendampingi siswa selama proses pembelajaran. Guru berperan membantu siswa merumuskan tujuan belajar, memberikan pertanyaan pancingan, memantau perkembangan diskusi kelompok, dan memastikan siswa tetap berada di jalur yang benar. Guru juga bertugas memotivasi siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dalam mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya adalah kelebihan dari problem-based learning. Kelebihan dari problem-based learning yang pertama adalah menantang peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dan memberikan kepuasan dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu untuk menerapkan pengetahuan dalam memahami masalah di kehidupan nyata. Selanjutnya, kelebihan dari PBL adalah membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan baru dan bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Lalu, PBL mendorong peserta didik untuk melakukan evaluasi diri dalam proses dan hasil belajar. Selanjutnya, dengan PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pengetahuan baru. Kelebihan yang selanjutnya adalah menemukan minat untuk belajar terus-menerus meskipun telah selesai menempuh pendidikan formal. Dan kelebihan terakhir dari PBL adalah membekali peserta didik dengan pemahaman konsep yang kuat sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Selanjutnya adalah kekurangan dari problem-based learning. Kekurangan dari problem-based learning yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lama. Dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, PBL ini dalam persiapan dan pelaksanaannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu kekurangan yang kedua adalah PBL tidak dapat mencakup semua materi karena ada beberapa materi yang tidak dapat atau tidak cocok digunakan dengan problem-based learning ini. Yang ketiga, PBL ini membutuhkan keterampilan pendidik yang kompeten. Kekurangan yang keempat, tidak semua peserta didik cocok dengan PBL karena PBL menuntut siswa untuk aktif. Sementara jika ada siswa yang pendiam, itu pasti akan merasa terbebani dan tidak dapat mengikuti pembelajaran problem-based learning ini. Dan kekurangan yang terakhir adalah dalam penerapan PBL, peserta didik dapat mengalami kesusahan atau kesulitan dalam menemukan solusi dari masalah yang ada. Lalu selanjutnya adalah sintaks problem-based learning atau PBL. Menurut Ibrahim dan Nur dalam Kurina 2020, model pembelajaran problem-based learning memiliki 5 langkah atau tahapan pada pelaksanaan pembelajarannya.
yaitu yang pertama orientasi siswa pada masalah. Di sini, guru menjelaskan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing pengalaman individu atau kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Kesimpulan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya problem-based learning atau PBL menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, mendorong untuk berpikir kritis dan mandiri dalam memecahkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. PBL meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi karena siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah, juga membantu mereka menghargai perbedaan pandangan dan belajar mengelola konflik. Manfaat utama PBL mencakup peningkatan motivasi belajar, keterlibatan siswa, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas, pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua. Baik. Oke, selanjutnya Bapak ingin mengetes semangat kalian dalam pembelajaran hari ini. Jika Bapak bilang tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, gitu ya? Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sudah semangat ya kalian pembelajaran hari ini. Baik. Kalian diharapkan mampu membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, untuk manfaat pembelajaran hari ini, dengan belajar bilangan bulat itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalian pada waktu masih di SD pernah diajarkan kan mengenai garis bilangan positif? Sebelum saya menyampaikan materi, Bapak ingin kalian menganalisis terlebih dahulu permasalahan nomor 1 ini. Nah, di sini Budi berada di lantai 5 sebuah gedung. Ia naik lift ke lantai 12. Kemudian ia turun 8 lantai. Nah, dari permasalahan tersebut, apakah ada yang ditanyakan mengenai bilangan bulat? Ya, silakan Anda. Mau tanya Bapak, itu kenapa kalau turun dikurangi? Oh iya, kenapa kok lantainya turun kok dikurangi? Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan secara singkat saja bilangan. Kalian bisa sesuaikan kelompok yang Bapak sudah siapkan ini. Oke, Bapak bagikan lembar kerja kelompoknya. Cara mengisi LKK-nya. Yang pertama itu kalian isi terlebih dahulu identitas anggota kelompok kalian. Nah, yang kedua itu kalian harus baca setiap petunjuk yang terdapat pada LKK. Nah, kerjakan secara berkelompok
Dan apabila mengalami kesulitan, kalian bisa tanyakan ke Bapak ya. Dalam pengerjaan LKK-nya kalian bisa mencari informasi dari buku paket saja ya anak-anak. Ya Pak. Oke, karena waktunya sudah habis, untuk masing-masing kelompok nanti presentasi ya. Silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikannya terlebih dahulu hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Jadi saya menggunakan kelompok kami menggunakan garis bilangan untuk menjawab soal ini dan hasil akhirnya adalah -5. Ya, silakan Polda. Kalau jawabannya sama tapi caranya berbeda, gimana Pak? Oh, kalau caranya berbeda tidak apa-apa, yang penting hasilnya sama. Jadi tepuk tangan. Dari hasil pekerjaan kelompok kalian, siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Oh iya, silakan. Nah, jadi kesimpulannya bilangan bulat itu ada bilangan negatif dan positif. Bilangan positif itu bilangan asli yang terdiri dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bilangan negatif itu kebalikan dari bilangan asli atau bilangan positif, yaitu -1, -2, -3 dan seterusnya. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Febri. Jadi bilangan bulat itu adalah kumpulan atau himpunan bilangan yang nilainya bulat. Nah, dari sini apakah kalian sudah paham tentang bilangan bulat itu? Sudah. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan pekerjaan rumah. Tolong kerjakan halaman 12 nomor 1, 2, 3 ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai aljabar. Kalian bisa mempelajari terlebih dahulu di rumah ya. Ya, Pak. Waktunya sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa bersama. Tolong untuk ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya. Amin. Oke, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.